Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu kemana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya kecil, simbah saya atau kakek saya itu menunjukkan telapak tangannya. Coba dilihat telapak tanganmu. Huruf apa yang tertera di telapak tangan kita? Maka kalau kita perhatikan ada huruf M. Lalu kakek saya bertanya, "Kenapa huruf M?" Lalu ia menjelaskan, itu sebenarnya kependekan dari manusia mesti mati. Sebagai anak kecil dulu saya terkagum-kagum, kok bisa ya? Kok ada seakan-akan menjadi ramalan kita akan mati gitu ya. Sudah tertera di telapak tangan kita. Maka itu yang saya ingat selalu, kok begitu luar biasa bahwa tangan kita terukir. Bukan inisial dari nama kita, tetapi akan apa yang kita alami nantinya sebagai manusia. Bahwa setiap dari kita akan mengalami kematian tanpa kecuali. Waktunya kapan? Tergantung yang di atas. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun lagi, kita nggak tahu. Itulah juga misteri. Maka kematian juga adalah misteri bagi kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengalami kematian. Ingin menekankan bahwa Yesus adalah sama dengan kita, manusia. Dia bukan dewa yang immortal, ya, bisa memperbarui dirinya, tidak mengalami kematian. Tetapi dia yang adalah Allah menghampakan diri, menjadi manusia seperti kita, 100% manusia. Yesus mengalami cemas, takut,
mengalami sakit, gelisah, tergerak hatinya, mengalami sakit hingga akhirnya mengalami kematian itu sendiri. Maka bisa dipastikan bahwa Yesus itu manusia seutuhnya. Tetapi apa yang membedakan dengan kita? Kita manusia yang penuh kerapuhan. Kita manusia yang penuh kelemahan, cacat celah. Itulah kita. Lalu menjadi pertanyaan, kalau gitu Yesus juga sama dengan kita. Ia menjadi manusia untuk bersama-sama dengan kita. Menemani kita. Hadir untuk kita dalam setiap pengalaman manusia. Ia merasakan orang kusta yang sakit dikucilkan. Ia merasakan mereka yang benar-benar tidak diperhatikan di dalam masyarakat. Ia bersama mereka yang hilang harapan. Ia bersama dengan mereka yang gelisah. Maka hadirnya Yesus sebagai manusia untuk bersama-sama dengan kita hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang membedakan yang lain, kematian kita sebagai manusia selesai. Tetapi itu membawa kita juga pada keutuhan kita sebagai manusia, bahwa kita mengalami kematian itu. Dan Yesus pun mengalami demikian. Tetapi Dia mengalahkan maut dan Ia bangkit. Mungkin satu dari sekian miliar orang yang mati lalu bangkit. Kenapa enggak kita bangkit semua? Penuh dunia ini. Mau enggak mati aja sudah penuh, kalau bangkit lalu juga tambah penuh gitu ya. Tetapi kematian kita sebagai manusia mempunyai harapan. Harapan akan kebangkitan bersama dengan Dia nantinya. Mengalami kebersamaan dengan Allah. Walaupun kita berbeda dengan Yesus, tetapi Dia membawa harapan. Dia mengalahkan maut. Menghapus segala kedosaan kita. Sehingga akhirnya kita mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dikatakan bahwa Maria Magdalena datang ke makam Yesus. Lalu juga pintu penutup atau batu penutup kubur itu telah hilang. Dan Maria cemas. Kemanakah jasad tubuh Tuhanku? Lalu dalam segala ketakutan ia berlari kepada para muridnya dan mengatakan, Tuhan telah diambil orang, dan murid-murid tidak percaya. Bentuk ketidakpercayaannya, tak cek dulu. Yuk kita cek semua. Benar enggak bahwa makam tempat Yesus dibaringkan itu benar-benar kosong, dan benar yang ditemukan adalah batu penutup yang sudah tidak ada. Dan juga di dalam makam tidak ada jasad atau tubuh Tuhan kita. Kain kafan terletak di tanah. Kain penutup kepala Yesus pun juga terlipat di sudut tempat di mana Yesus dibaringkan. Makam yang kosong. Inilah kebangkitan. Bahwa Yesus tidak ada di dalam makam itu, dan juga dalam Injil ini belum dikatakan kemana Dia. Tapi makam kosong ini sudah membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengosongkan diri untuk membawa keselamatan kepada kita. Yesus membuka dirinya supaya kita kembali kepadanya dalam segala kerapuhan kita. Maka Allah yang sudah membuka diri mengundang kita untuk kembali kepadanya. Kita perlu mengosongkan diri kita
meninggalkan manusia lama kita. Dan biarlah Yesus hadir di dalam hati kita, di sudut ruang hati kita yang kecil. Tidak perlu ruang yang luas 2 kali 3 meter, 6 kali 9 meter. Mungkin 1 kali 1 mili di hati kita saja dia masuk dan menyentuh kita, mengubah kita dan menyelamatkan kita. Inilah kebahagiaan kita bahwa kita diselamatkan. Dan kebangkitan berarti juga mewartakan kabar sukacita. Kita yang mengalami cinta Allah, kita yang dicintai, ditemani oleh Allah, kita bagikan kepada banyak orang bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita berjuang di dunia ini dalam pesiaran kita tidak sendirian, karena Allah menyertai kita dan ada di dalam sudut ruang hati kita. Maka marilah kita mohon rahmat Allah supaya dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka hati, meneguhkan iman kita, membangun harapan, kesaksian, dan juga membangun dunia ini yang penuh damai. Amin.